Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bersama Yesus kita percaya bahwa kita dapat melakukan segala perkara. Apapun situasi yang Anda hadapi hari-hari ini, tetaplah kuat, semangat, dan jangan menyerah. Sebab Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari, hari ini kita bersama-sama masuk dalam penyembahan dengan penuh antusias dan mempersembahkan korban pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Giving kebun sini bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Mari menari bersama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Mari berkumpul bersama, tanggalkan segala bebanmu. Lihat kemenangan telah diberikan bagi yang mengasihi Dia. Mari berkumpul bersama, tanggalkan segala bebanmu.
diberikan bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kemenangan telah tiba. Katakan kemenangan. Mari sama-sama haleluya. 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 Sukacita, sukacita. Amin. Sukacita. Mari biar jemaat Tuhan katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kemenangan telah. Katakan dengan iman sekali lagi, katakan kemenangan telah tiba. Haleluya. 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 Sukacita melimpah. Sekali lagi, sukacita melimpah. Haleluya. 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 Kemenangan, kemenangan telah tiba. Kemenangan telah tiba. Haleluya. Haleluya. Sukacita melimpah. Sukacita. Lihat kiri kananmu, katakan sukacita melimpah. Yeah. Sukacita melimpah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Tanggalkan segala bebanmu hari ini. Lihat ada kemenangan yang Tuhan siapkan. Sebab itu mari bersama-sama kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah ragu untuk berjalan. Sebab Tuhan yang menyertai kita. Kami tidak akan pernah takut ya Tuhan. Sebab Engkau menyertai kami. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami, Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan
terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Sebab itu dengan iman kami nyatakan, Bapa-Ku percaya. Oh, rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi nyatakan dengan iman, Bapa-Ku percaya, Bapa-Ku percaya. Oh, rancangan-Mu. Mari angkat suaramu, nyatakan, Bapa-Ku percaya, Ku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari yang wanita angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari gantian yang pria. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Mari sama-sama panggil Dia, Bapa-Ku percaya. Yes Lord, rancangan-Mu indah. Kami nyatakan, Bapa-Ku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi panggil namanya, oh, Bapa-Ku percaya. Kami tahu rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah. Oh, Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal. Katakan mendatangkan kebaikan. Mari biar jemaat Tuhan angkat suaramu, panggil namanya, Bapa-Ku percaya. Mari katakan dengan iman, rancangan-Mu indah. Oh, Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sambil angkat kedua tanganmu, panggil Dia Bapa. Bapa-Ku percaya. Oh, rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya,
rancanganmu indah. Bapa, percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kurang lebih kira-kira jam 2 apa jam 1 subuh, saudara. Anak saya tiba-tiba step, dan sering kali terjadi mungkin dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak teman-teman yang ngomong, kok anak lu sakit melulu sih? Gitu. Sebagai bapak, saudara, seorang hamba Tuhan juga pelayani Tuhan, kami nyanyi dengan hebat di atas mimbar, tapi di satu sisi kondisi anak saya yang setiap hari, saudara, hampir setiap minggu dibawa ke rumah sakit. Dia step, panas, saudara. Lalu anaknya step lagi dan kita larikan ke rumah sakit. Waktu itu masuk ke Siloam, saudara. Nggak punya apa-apa, masuk ke rumah sakit, saudara. Kita bingung mau kemana. Gitu. Cuman doa sama Tuhan, Tuhan tolong. Tiba-tiba Tuhan lakukan keajaiban yang luar biasa. Ada orang yang Tuhan kirim, saudara. Dan banyak hal mujizat yang Tuhan lakukan. Saya ingat sekali jam 2 subuh hari itu. Saya lagi duduk di samping anak saya, saudara. Sama istri saya, dan saya lagi bingung gitu. Kok gini sih Tuhan gitu. Secara manusia tuh komplain sama Tuhan. Lalu saudara, di tengah-tengah kebingungan lagi, saya duduk. Tiba-tiba saya dengar kabar dari Manado. Satu figur yang bawa saya kenal Tuhan dan bawa saya ngalami Tuhan. Itu opa saya, saudara. Dan datang kabar dari Manado bahwa opa saya meninggal. Wow, hari itu tuh gak karu-karuan, saudara. Udah gak tahu mau ngapain. Anak saya lagi sakit di satu sisi. Opa saya juga dikabarkan meninggal sekitar jam 4 apa jam 5 subuh, saudara. Saya bingung, tapi di dalam hati saya doa, Tuhan, saya kepingin pulang lihat opa yang terakhir. Tapi di satu sisi saya gak bisa pulang karena ada anak saya. Lalu saya ngomong ke istri saya, dan istri saya bilang gini, enggak, kamu harus pulang. Mau pulang bagaimana? Kondisinya anak kita di rumah sakit. Juga saya gak ada biaya untuk pulang. Tapi saudara, nyanyian ini bilang, Tuhan bekerja saudara indah pada waktunya. Tuhan mengizinkan sesuatu, rancangan Tuhan itu pasti indah. Lalu tiba-tiba ada orang telepon saya dan dia bilang, kondisi kamu kayak apa? Dan dia bilang gini, anak kamu tenang aja. Terus saya cerita sama dia, opa saya meninggal dan memang ini teman dan sahabat saya, saudara. Lalu dia bilang gini, kamu pulang. Anak kamu gak usah pikirin di sini. Kita yang pikirin, kamu segera pulang. Tiket pesawat dibeliin, semua sudah disiapkan. Lalu di tengah-tengah perjalanan pulang, saudara. Di tengah-tengah pesawat, dan Tuhan kasih referen dari pujian ini. Bahwa kita harus percaya rancangan Tuhan itu indah. Sekalipun secara manusia kondisinya gak memungkinkan. Tapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu karena dia punya rencana yang indah. Dan di tengah-tengah derai air mata, di satu sisi saya meninggalkan anak saya yang ada di rumah sakit. Tapi di sisi lain saya rindu melihat obat terakhir kali. Saudara. Lalu tiba-tiba di pesawat saya nyanyi pujian ini. Bapakku percaya, rancanganmu ini indah. Saya langsung rekam dan jadi pujian yang sangat memberkati banyak orang. Lalu saudara, pulang ketemu opa saya. Dan waktu saya pulang juga merenung, anak saya masih tetap ada di rumah sakit. Saudara. Saya pulang cuma beberapa hari, saudara, saya balik lagi. Lalu di tengah-tengah perjalanan Tuhan taruh satu lagu ini lagi yang menguatkan saya. Makanya judul dari pujian yang pertama adalah Bapakku Percaya. Judul pujian yang kedua ini adalah Tak Berhenti Percaya. Karena saya tahu bahwa ketika kita berhenti percaya, kita tidak akan melihat mujizat. Tapi waktu kita terus percaya kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan menyerah apapun keadaanmu hari ini. Tetap percaya sama Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti
menyerah, oh, sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat. Mari dengan iman katakan, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah, oh, sampai kulihat. Dengar pengakuan kami Tuhan. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan, sekali lagi, ku tak akan, oh, ku tak akan pernah menyerah. Engkau bekerja dengan imanmu. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Yang percaya katakan haleluya. Kami tidak akan pernah berhenti percaya sampai kami melihat mujizat Tuhan terjadi, sampai kami melihat kesembuhan terjadi, sampai kami melihat perkara-perkara yang besar Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tidak akan pernah menyerah. Tuhan terima kasih, sampaikan pesan-Mu buat setiap kami hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita.
Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan. Kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, semoga semua sedang dalam keadaan sehat dan bersuka cita di hari ini. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya, Jessica Tanusudibio, untuk dapat membagikan firman Tuhan di GBI Kebon Sirih pada hari Minggu pagi ini. Berhubung di minggu ini kita akan merayakan hari kasih sayang atau Valentine's Day, saya rasa ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan, di mana ada suatu kisah Alkitab yang bertema kasih dan dapat mengajar kita tentang sebagaimana kita seharusnya mengasihi.
Khotbah saya hari ini berjudulkan Apakah Aku Penjaga Adikku? Yang dikutip dari sebuah kisah di Kejadian 4 ayat 1 sampai 9. Tanpa panjang lebar, demikianlah firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dari pertolongan Tuhan." Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami semua kesempatan untuk kembali datang ke hadirat-Mu, datang bersekutu dengan satu sama lain, datang untuk merenungkan firman-Mu yang hidup. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan, atas pengorbanan yang telah Engkau berikan kepada kami semua ya Bapa, agar kami dapat memperoleh hidup yang kekal. Jika hari ini ya Bapa, kami dapat membaca firman-Mu, kiranya Engkau yang mengetuk pintu hati kami, membukakan mata kami, agar kami dapat mengerti, bukan hanya mendengar, tapi mengerti dan juga menerapkan firman-Mu ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya hidup kami dapat menjadi suatu persembahan yang hidup ya Bapak di hadapan-Mu, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Bantulah kami untuk mengerti dan mengasihi dan merindukan untuk taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin dari saudara-saudara ada yang sedang berpikir, apa hubungannya kisah Kain dan Habel dengan hari kasih sayang? Apakah hubungan ucapan seorang Kain tentang dirinya menjadi penjaga adiknya dengan pelajaran tentang kasih? Namun yang perlu kita ketahui, konteks di mana kisah tersebut ditulis adalah ketika Adam dan Hawa baru saja melanggar perintah Tuhan, baru saja jatuh dalam dosa. Karena mereka sebenarnya melanggar satu-satunya perintah Tuhan yang Tuhan berikan, yaitu agar mereka tidak makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan dalam pelanggaran mereka ini, mereka tidak bisa lagi ada dalam persekutuan yang sempurna dengan Tuhan dan harus
pergi dari Taman Eden. Mengapa konteks tersebut penting untuk kita ketahui sebelum kita mengerti, memahami firman yang baru saja kita baca? Adalah bahwa di sini kita belajar tentang betapa pentingnya hubungan atau relationships di mata Tuhan. Poin pertama, tidak baik manusia itu seorang diri. Berjalan mundur ke beberapa ayat sebelumnya, kita membaca bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam, walaupun Adam ada dalam persekutuan yang manis, yang sempurna, yang begitu erat dengan Tuhan, Tuhan tetap berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Dari situ Tuhan menciptakan seorang Hawa untuk menjadi pendamping hidup Adam. Perlu kita ketahui tapi bahwa ayat ini bukan berarti setiap dari kita perlu dan harus menemukan pasangan hidup. Bukan itu maksud dari ayat ini, karena ayat ini tidak bertujuan untuk mengucilkan orang-orang yang tidak menikah, yang belum memiliki pasangan. Karena seringkali seputar hari kasih sayang atau Valentine's Day, banyak orang yang single merasa terabaikan, merasa tersingkirkan, terlupakan, seakan-akan mereka kurang dikasihi, tidak dicintai. Namun perkataan Tuhan adalah tidak baik manusia itu seorang diri. Dan ini adalah suatu komentari tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita semua, setiap manusia, untuk memiliki hubungan atau relationships yang bisa berarti hubungan kekasih, hubungan persaudaraan, hubungan antara anak dan orang tua, dan bahkan hubungan kita dalam gereja. Maka dari itu, terutama selama pandemi ini, sering kita dengar gitu ya, bahwa di tengah-tengah isolasi banyak orang merasa kesepian. Banyak orang bahkan jatuh ke dalam depresi. Karena memang sesungguhnya tidak baik manusia itu seorang diri. Karena manusia telah diciptakan untuk memiliki hubungan kasih antara satu sama lain. Yang kita ketahui di Eden itu sendiri, di Taman Eden itu sendiri, kita ditunjukkan sebuah hubungan yang begitu sempurna antara Tuhan dan manusia, dan antara manusia itu sendiri, di mana tidak kenal ketakutan, kemaluan, kecurigaan, iri hati, dengki hati, kebencian, perkataan dusta, kebohongan. Karena Adam dan Hawa pada saat itu ada dalam hubungan yang sangat sempurna, sebagaimana Tuhan telah menciptakan manusia. Namun yang kita ketahui pada akhir Kejadian 3, relationship itu, hubungan itu runtuh. It was broken. Apa yang terjadi? Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, satu-satunya perintah yang Tuhan berikan, itulah mula di mana hubungan yang sempurna itu menjadi rusak. Perbolehkan saya untuk mengomentari ini sejenak, karena beberapa kali saya mendengar orang bertanya, kok Tuhan bisa ya sekejam itu? Toh Adam dan Hawa kan cuma makan buah gitu. Kok bisa gitu sampai diusir dari Taman Eden? Cincay aja lagi gitu ya. Namun jika kita perhatikan teman-teman, di Taman Eden itu sendiri, bisakah kita membayangkan begitu banyak
pohon-pohon, begitu banyak buah-buah, di mana Tuhan berkata, this is all yours, ini semua milikmu. Kamu dapat makan dari setiap pohon yang ada so freely, dengan begitu bebas. Tapi di antara segini banyak buah, segini banyak pilihan, hanya ada satu. Hanya satu ini saja, jangan makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pertanyaan berikutnya seringkali adalah, apa salahnya Adam dan Hawa mau mengetahui apa yang baik dan yang jahat? Apakah itu keinginan yang buruk? Apa salahnya sih? The thing is, sebelum Adam dan Hawa memakan dari pohon pengetahuan apa yang baik dan yang jahat, mereka hanya dapat menelaah antara apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang baik dan apa yang jahat. Bukan karena pemikiran rasional mereka sendiri ataupun akal budi mereka, kepintaran mereka, bahkan pendirian moral mereka, ya kan? Mereka hanya dapat menelaah di antara apa yang baik dan yang tidak baik, hanya dengan bergantung kepada Tuhan, kepada apa yang telah Tuhan berkatakan. Kesalahan mereka bukanlah menginginkan untuk mengetahui apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang baik dan yang jahat. Tetapi kesalahan mereka ada ketika mereka mengingini pengetahuan tersebut, menginginkan pengetahuan tersebut terlepas dari perkataan Tuhan, terlepas dari ketergantungan mereka kepada Tuhan. Jadi, definisi dosa yang paling sederhana adalah ini. Keinginan kita untuk lepas dari ketergantungan kita terhadap Tuhan. Kenapa ini perlu saya sampaikan di hari ini? Karena inilah lensa di mana kita perlu memahami apa yang salah dari postur seorang yang bernama Kain. Ketika kita kembali ke firman yang tadi telah kita baca di Kejadian 4, kita dihadapi dengan sebuah situasi yang mungkin cukup canggung. Kenapa? Karena kita melihat suatu kejadian di mana seakan-akan Tuhan sedang pilih kasih, di mana Adam dan Hawa memiliki 2 anak, Kain dan Habel. Sang kakak Kain bercocok tanam dan sang adik Habel menggembalakan domba, ya kan? Dan di saat dimana keduanya datang kepada Tuhan, membawa persembahan dari hasil pekerjaan tangan mereka masing-masing. Tentunya Kain membawa hasil panennya dan Habel membawa korban sembelihan. Di sini firman Tuhan berkata, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Sekilas, kita mungkin tidak mengerti kenapa Tuhan mengindahkan persembahan Habel, tetapi bukan persembahan Kain. Beberapa teolog mencoba menjelaskan bahwa hal tersebut adalah karena persembahan Habel, yaitu persembahan sembelihan hewan, itu mengingatkan kita dengan peristiwa di Taman Eden di mana Tuhan sendiri menyembelih sebuah hewan untuk pertama kalinya untuk menjubahkan Adam dan Hawa yang baru saja melanggar perintahnya. Upah dosa ialah maut, kematian. Dan itu yang seharusnya terjadi kepada Adam dan Hawa pada saat mereka melanggar perintah Tuhan.
Namun dalam saat itu juga, dalam kemurahan Tuhan, Ia sendiri yang menyembelih sebuah korban untuk menggantikan upah yang seharusnya dibayar oleh Adam dan Hawa atas ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dan darah domba yang dipersembahkan oleh Habel mencerminkan perkenanan Tuhan tersebut, kemurahan Tuhan, kebaikannya yang tidak patut kita terima, yang tidak patut diterima oleh umat manusia. Tapi sebenarnya bukan hal ini yang ingin saya garis bawahi pada pagi hari ini. Karena inilah pertanyaan yang dibawa oleh sang Kain kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika itu terjadi, hati Kain menjadi sangat panas. Mudah bagi kita, terutama di hari-hari menjelang hari kasih sayang atau Valentine's Day, untuk mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Bagi yang tidak memiliki pasangan seringkali melihat, terutama di masa-masa ini, dan merasa tertinggal, ya kan? Merasa kurang diperhatikan. Atau misalkan di antara kita juga ada yang memiliki pasangan ketika melihat ke kanan, ke kiri gitu. Kok ada yang lebih parah eloknya seperti Daud. Ada yang mungkin kita memandang kisah cinta orang lain, scrolling Instagram gitu. Kita melihat cinta mula-mula sepasang kekasih anak muda gitu. Mudah sekali bukan bagi kita untuk merasa tidak puas, untuk mulai membandingkan, untuk merasakan kurang, untuk menuntut. Bukan hanya ke pasangan, tetapi bahkan menuntut Tuhan. Seperti seorang Kain yang melihat perkenanan Tuhan atas persembahan Habel, tetapi bukan persembahan dia. Kain marah dan menjadi muram. Tapi apa yang menjadi respons Tuhan kepadanya? Kenapa sih kamu marah? Kenapa mukamu muram? Berbahagialah dan berbuatlah baik. Kemudian Tuhan mengucapkan suatu perkataan yang sangat menarik, yaitu, jika kamu tidak berbuat baik, dosa mengintip di depan pintu. Dan Tuhan mengingatkan Kain untuk berkuasa atas dosa. Respons yang mungkin tidak kita antisipasi, respons yang mungkin kita pikir kok agak gak wajar, gak nyambung gitu ya. Namun sesungguhnya Tuhan melihat apa yang manusia tidak lihat. Karena jika kita mengingat kembali, apakah definisi dosa yang paling sederhana, yaitu adalah dosa adalah keinginan kita untuk lepas dari ketergantungan kita terhadap Tuhan. Pada saat itu kita melihat bahwa Kain tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Sama seperti kedua orang tuanya, ia memilih untuk membenarkan dirinya. Sedangkan apa yang Tuhan minta darinya? Tuhan tidak minta dari Kain hasil pekerjaan tangannya, cocokkan tanamnya. Namun sama seperti apa yang Tuhan minta dari kita, ialah hati yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Mazmur 51 ayat 19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mari kita ambil sejenak untuk merenungkan firman ini dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah hati kita sudah remuk di hadapan Tuhan? Atau apakah hati kita, doa kita, kehidupan kita penuh dengan tuntutan-tuntutan yang kita bawa kepada Tuhan?
Poin kedua, dosalah yang menghancurkan setiap hubungan. Mungkin dari saudara sekarang ada yang berpikir, bukannya tadi di awal saya sempat menyinggung bahwa hari ini kita akan berkemah pada tema kasih. Lah terus kenapa sekarang ngomongin dosa? Karena sesungguhnya saudara-saudara, apa yang perlu kita sadari adalah apa yang menjadi penghambat terbesar kasih sebagaimana Tuhan telah menciptakannya, mendesainnya, adalah dosa Anda dan saya, dosa umat manusia. Karena ketika seorang Kain memilih untuk membenarkan dirinya dan tidak lagi bergantung kepada perkataan maupun perkenanan Tuhan. Walaupun mungkin kelihatannya apa yang ia inginkan itu baik, ia ingin persembahannya diindahkan oleh Tuhan, ya kan? Namun di dalam dosanya, akibat keinginannya untuk menjadi independen dari Tuhan, terlepas dari apa yang telah Tuhan tetapkan, menjadi mandiri dari Tuhan. Tidak lagi bergantung pada kebenaran Tuhan, tapi membenarkan dirinya sendiri. Apa yang ia lakukan? Firman yang baru saja kita baca, itu tadi mencantumkan pertama kali dalam sejarah manusia, di mana ada seseorang yang merancangkan pembunuhan dengan darah dingin. Ini bukan suatu kejadian di mana Kain khilaf. Ia merencanakannya. Dan dengan sangat keji, dengan segala rencananya itu, ia memanggil adiknya ke sebuah padang, di mana di sana ia membunuhnya. Mungkin di antara kita sekarang berpikir, aku tidak pernah membunuh orang. Tidak pernah terlantas di pikiranku untuk membunuh seseorang. Namun bukanlah Yesus berkata bahwa ketika kita membenci saudara kita sendiri itu sama dengan pembunuhan. Saya yakin di antara kita pasti pernah yang namanya mengalami kebencian, amarah yang menimbulkan perasaan yang begitu bergejolak di dalam hati kita. Ada masa-masa di mana sulit bagi kita untuk memaafkan. Sadarkah kita bahwa itu sama saja dengan pembunuhan? Mungkin kita tidak seberani seseorang Kain, tetapi perilaku yang timbul dari kebencian tentu perlu kita sesali. Setiap perkataan kasar, perbuatan munafik, ucapan nyinyir di belakang orang. Bukankah itu semua timbul dari dosa yang ada di lubuk hati kita? Pertanyaannya hari ini adalah, maukah kita menyadarinya dan maukah kita menyesalinya? Karena yang kita ketahui pada saat itu juga, Tuhan datang kepada seorang Kain. Sadarkah kita bahwa dalam dosanya Tuhan datang kepada Kain? Bukankah ini seperti Tuhan? Bukankah ini kebiasaan Tuhan? Bukankah ini bagian dari kebaikannya? Dan bukankah ini seharusnya menjadi hal yang membuat kita terngiang-ngiang atas kemurahannya yang terus Tuhan curahkan? Bahkan di masa-masa, terutama di masa-masa di mana kita sangat tidak layak. Sama seperti di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa baru saja berdosa terhadap Tuhan sendiri. Tuhan datang kepada mereka. Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau?
namun Adam dan Hawa bersembunyi. Apakah ini respons kita ketika kita dikonfrontasi dengan dosa kita sendiri? Lari dan ngumpet. Kebiasaan manusia, bukan? Bahkan dalam firman hari ini kita melihat bahwa Tuhan lagi dan lagi menghampiri Kain yang baru saja melakukan perbuatan yang sangat keji. Cold-blooded murder. Sayangnya, ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi Kain untuk datang kepadanya dalam pertobatan, apa yang Kain lakukan? Apa yang ia perkatakan? Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apa aku penjaga adikku?" Kain malah menentang Tuhan dan berkata, "Apakah aku penjaga adikku?" Pernahkah kita merasakan hal seperti ini? Di mana kita terbebani oleh orang yang mungkin membutuhkan bantuan kita, support kita, kasih sayang kita. Dan mungkin pada awalnya kita mengerjakannya dengan giat, namun sepanjang jalan yang diawali dengan perasaan terbebani, lama-lama jadi beban beneran. Kita jadi menggerutu, merasa direpotkan, merasa kok nggak adil ya. Mungkin jika di antara saudara di sini ada yang punya banyak saudara, dapat merasakan hal tersebut. Ketika tugas di dalam rumah tangga dibebankan secara disproporsional kepada satu dari saudara-saudara yang ada. Saya sendiri sebagai anak tengah dari 5 bersaudara, saya mungkin dapat bersaksi atas hal tersebut. Terutama ketika masih kecil dan orang tua meminta kakak yang sebagai kakak itu harus mengalah kepada adik-adik. Mudah kan bagi seorang anak untuk berseru kepada orang tuanya, "Ih, gak adil, not fair." Perlu kita ketahui, itulah yang sedang dijabarkan oleh seorang Kain. Bukan kepada orang tuanya, tetapi kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang empunya segala hal, Tuhan yang memiliki hak untuk melakukan apapun yang berkenan di hatinya. Kepada Tuhan itulah Kain berani memberontak. "Apakah aku penjaga adikku?" tanya Kain. Tapi sesungguhnya bukankah jawaban kepada pertanyaan itu, "Apakah aku penjaga adikku?" adalah ya, tentu. Karena jika kita menyadari apa yang menjadi ajaran terutama Kristus, apa yang ia sebut sebagai hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi. Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini sangat berbeda dengan ajaran dunia yang selalu mengajarkan kita untuk mengutamakan siapa? Diri kita sendiri. Yang selalu mengajarkan kita untuk mengutamakan kebahagiaan kita, kenyamanan kita sendiri. Segala kepenuhan, kesejahteraan diri kita sendiri.
Ajaran kekristenan sesungguhnya bertolak belakang dengan ajaran dunia, di mana Yesus tidak pernah berbuai. He never mismarketed himself. Bahkan dari awal ketika ia memanggil murid-muridnya, apa yang Yesus katakan? Ia tidak pernah mengeluarkan janji-janji palsu atau PHP. Kristus terang-terangan berkata, "Pikul salibmu dan ikuti aku." Letakkan keakuanmu itu. Poin ketiga, manusia diciptakan untuk mengasihi Tuhan dan untuk saling mengasihi. Alangkah indahnya ketika setiap orang hidup bukan untuk dirinya sendiri. Mungkin inilah yang perlu menjadi suatu tantangan bagi setiap dari kita, terutama di tengah pandemi, dan terutama seputar hari kasih sayang. Sangat mudah bagi kita untuk menuntut ataupun berharap kita yang menerima kasih tersebut. Kita yang menginginkan untuk diperhatikan secara spesial, ya kan? Mungkin bagi om tante yang sudah menikah atau anak muda yang sedang pacaran, ada ekspektasi untuk diberikan bunga, coklat. Tapi maukah kita menantang diri kita sendiri, challenge diri kita sendiri untuk terlebih dahulu menanyakan bagaimana kita bisa mengulurkan kasih? Terutama bagi orang-orang yang jarang menerimanya. Bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya, bahkan bagi orang-orang yang sulit untuk dicintai. Bayangkan sejenak suatu tempat tinggal di mana tidak ada satu orang pun yang mementingkan dirinya sendiri, melainkan setiap anggota dari rumah tersebut hidup dalam pertalian saudara yang erat, dalam kasih sayang, gemar melayani satu sama lain. Suatu gambaran yang indah, bukan? Tapi itulah ajaran dan desain Tuhan untuk manusia yang sesungguhnya, di mana tidak lagi ada tangis, tidak ada lagi kejahatan, melainkan kebaikan di atas kebaikan. Karena setiap dari anggotanya itu meletakkan keakuannya itu. Tapi jika kita jujur, saudara-saudara, ini adalah hal yang sangat sulit untuk kita patuhi. Mudah secara teori untuk kita perkatakan, ya kan? Tapi dalam kehidupan sehari-hari, untuk terus-menerus mematikan daging, meletakkan ego, bukan lagi menuntut hak-hak kita, melainkan hidup untuk melayani dan mengasihi Tuhan dan sesama. Itulah panggilan setiap orang percaya. Bukan hanya ketika pertama kali kita berjumpa dengan Kristus, mengenalnya pertama kali, tetapi setiap hari, setiap saat sepanjang kita diberi nafas kehidupan. Paulus berkata di Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah tuntutan yang berat. Tak heran ini bisa menjadi beban bagi kita. Namun perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Karena segala sesuatu yang tidak mungkin dibuatnya mungkin. Karena jika terlihat tidak mungkin, itu semua dapat kita lewati ketika kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Bagaimana dapat kita mendapatkan kekuatan tersebut untuk hidup sesuai dengan rancangan dan firman Tuhan? How can we do this? It's such a hard ask. Sulit sekali bagi kita untuk meletakkan keakuan kita setiap hari.
Alasan kenapa dari tadi saya membahas tentang dosa adalah dengan satu harapan, yaitu agar kita semua menyadari dosa kita masing-masing. Dan ketika kita menyadarinya, kita dapat berjalan dalam pertobatan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang banyak diampuni akan banyak berbuat kasih. Ketika sebagai manusia kita menyadari kebobrokan kita di hadapan Tuhan, dan kita melihat kasih-Nya yang tidak berkesudahan, yang terus menghampiri kita dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sama seperti ketika Tuhan menghampiri Adam dan Hawa, menghampiri Kain dalam perbuatannya yang keji itu. Tuhan Yesus Kristus menghampiri kita. Ia telah datang meletakkan hak-haknya sebagaimana anak Allah seharusnya diberlakukan. Tapi Yesus menghampiri kita mengosongkan dirinya. Datang sebagai hamba, bahkan taat sampai kematiannya di atas kayu salib. Bukan akibat kesalahannya atau perbuatannya sendiri, tapi sebagai korban persembelihan, korban persembahan. Sama seperti domba yang telah disembelih oleh Habel, sama seperti hewan yang disembelih oleh Tuhan sendiri untuk menjubahi Adam dan Hawa. Yesus satu-satunya anak Allah menjadi anak domba yang merelakan dirinya untuk disembelih, untuk menebus dosa Anda dan saya. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita mengikutinya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang hidup. Terima kasih karena Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang, untuk mati di atas kayu salib bagi kita yang tidak layak mendapatkan keselamatan itu. Dan terima kasih Bapa bahwa setiap kali Engkau yang terus turun, Engkau yang terus menghampiri kami, Engkau yang terus mengasihi kami ya Bapa, bahkan ketika kami tidak layak untuk dikasihi, untuk menerima kasih-Mu. Namun biarkan ini semua menjadi sebuah peringatan dan sebuah challenge bagi kita semua ya Bapa, untuk turut mengulurkan kasih-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan kebaikan-Mu itu. Ajarlah kami ya Bapa untuk taat dan setia dalam setiap perbuatan, perkataan ya Bapa, kehidupan kami. Kiranya itu semua berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami ya Bapa untuk mengetahui bahwa Engkau telah memberikan kita semua sebuah amanat yang indah, yaitu untuk saling mengasihi, saling menjaga. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, telah terlebih dahulu memberikan kami hidup. Ajarlah kami untuk hidup untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan password Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih.
untuk ibadah online minggu depan. Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Siri pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakil gembala, Gembala Cabang GBI Kebon Siri dan Gembala-Gembala Kul, biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami mau berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak muda generasi Yeremia agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia biar Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintah, presiden, wapres, menteri dan gubernur, bahkan bupati serta sampai kepala desa diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.